Selamat pagi anak-anakku kelas 7 siswa baru SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Apa kabarnya? Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri dahulu. Yaitu nama Ibu Yuyun Yunika. Di sekolah, Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Sunda. Anak-anak belajar tentang wawasan wiyata Mandala. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang sudah tahu visi misi sekolah kita? Ya, visi misi sekolah kita yaitu NECIS. NECIS terdiri dari N, nyaman, E, elegan, C, cerdas, I, iman, S, sportif. Jadi, visi misi sekolah kita adalah mewujudkan lingkungan nyaman, non-elegan, insan cerdas berprestasi, dilandasi iman dan takwa, serta berjiwa sportif. Kita mengenal lebih jauh tentang wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. 1. Wawasan, yang artinya cara pandang, cara melihat atau sikap yang mendalam terhadap suatu lingkungan. Kedua, wiyata. Wiyata artinya pendidikan. Lalu yang ketiga adalah mandala. Mandala artinya suatu lingkaran, suatu tempat, atau satu lingkungan. Jadi, wawasan wiyata Mandala adalah cara pandang terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran. Wiyata Mandala terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga guru dan sivitas sekolah, yang keempat siswa, dan yang kelima lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Baiklah, kita coba lihat apa itu sekolah. Sekolah terbagi atas 2. 1. Sekolah sebagai tempat belajar. Yang kedua, sekolah sebagai rumah kedua. Apa perbedaannya? Sekolah sebagai tempat belajar, yaitu sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat membina dan mengembangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bisa di sekolah. Membina pandangan hidup dan kepribadian juga bisa di sekolah. Hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Lalu, pengembangan kemampuan berkarya. Guru dan peserta didik merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran. Boleh ada bullying di sekolah. Setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Tidak, misalnya tidak mencoret-coret dinding, tidak menulis di bangku sekolah, dan tidak berdiri di atas kursi atau di atas bangku. Lalu, setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan penuh rasa kekeluargaan. Nah, sekarang yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di suatu sekolah dan beliau mempunyai wewenang serta tanggung jawab. Misalnya, kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab sebagai pemimpin. Penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah harus dihormati dan berwibawa, dan siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Kepala sekolah harus pandai membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Nah, sekarang kita lihat peranan kepala sekolah dalam wawasan wiyata Mandala, yaitu 1. Melaksanakan program yang sudah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah,
tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, yaitu sarana prasarana, dan perangkat lunak, yaitu peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan, baik rutin maupun insidentil, yang bersifat intern sekolah. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMN, Paskibraka, dan kesenian. Poin selanjutnya yaitu peran guru. Peran guru yaitu menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Seorang guru harus menjadi tauladan di masyarakat. Seorang guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan guru harus menjadi contoh yang bisa digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Karena kalau diri sendiri saja tidak percaya akan kemampuannya, bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita? Peran sivitas yaitu seperti tata usaha. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain misalnya pegawai, satpam, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah harus menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga. Poin yang keempat adalah peranan murid dalam wawasan wiyata mandala. 1. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. 2. Hormat dan sopan kepada guru, teman, dan warga sekolah lainnya. 3. Belajar dengan tekun. 4. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 5. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. 6. Wajib menjauhi narkoba dan hal-hal terlarang. 7. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. 8. Menjaga keamanan sekolah. Bukan berarti kita harus seperti satpam atau hansip ya, yang setiap waktu berjaga. 9. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah ke wali kelas, ke guru atau guru BP atau BK atau kepala sekolah. 10. Memelihara lingkungan sekolah. Nah, sekarang unsur yang terakhir yaitu peranan masyarakat. Peranan masyarakat itu sendiri harus mendukung program dan kebijakan sekolah, karena program dan kebijakan sekolah biasanya dibuat demi kemajuan kegiatan sekolah dalam proses belajar mengajar. Masyarakat boleh memberikan saran untuk kemajuan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Harus turut serta menjaga keamanan sekolah. Antara sekolah dan masyarakat harus mengadakan kerjasama melalui pihak komite sekolah. Nah, sekarang anak-anakku, kita lihat bagaimana mekanismenya dalam pelaksanaan wiyata mandala. Upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan untuk menghilangkan dampak negatifnya sebagai berikut. Lingkungan sekolah harus dipelihara dan harus diciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan merasa senang. Kita lihat bagaimana tahap preventifnya, yaitu upaya meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Harus membentuk jaring-jaring pengawas atau kontrol
razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Jadi ketika jam kosong, jangan kalian bermain-main atau berkeliaran di luar, apalagi di kantin sekolah. Lalu, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal, akhir dan akhir semester dan memasuki masa liburan sekolah. Nah, sekarang kita lihat tahap represifnya. Upaya untuk menindak siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat sampai usai sekolah. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan atau penyuluhan serta memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Anak-anakku yang Ibu sayangi, demikianlah tentang wawasan Wiyata Mandala yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan anak-anakku bisa bersungguh-sungguh dan tetap semangat dalam belajar. Ibu harap ke depannya kalian mengetahui tugas dan kewajiban sebagai siswa, serta lebih memahami tentang lingkungan sekolah. Marilah kita ciptakan sekolah yang nyaman, elegan, cerdas, beriman, dan jiwa yang sportif. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 5. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. 6. Wajib menjauhi narkoba dan hal-hal terlarang. 7. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. 8. Menjaga keamanan sekolah. Bukan berarti kita harus seperti satpam atau hansip ya, yang setiap waktu berjaga. 9. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah ke wali kelas, ke guru atau guru BP atau BK atau kepala sekolah. 10. Memelihara lingkungan sekolah. Nah, sekarang unsur yang terakhir yaitu peranan masyarakat. Peranan masyarakat itu sendiri harus mendukung program dan kebijakan sekolah. Karena program dan kebijakan sekolah biasanya dibuat demi kemajuan kegiatan sekolah dalam proses belajar. Masyarakat boleh memberikan saran untuk kemajuan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan masyarakat pun harus turut serta menjaga keamanan sekolah. Antara sekolah dan masyarakat harus mengadakan kerjasama melalui pihak komite sekolah. Nah, sekarang anak-anakku, kita lihat bagaimana mekanismenya dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan untuk menghilangkan dampak negatifnya sebagai berikut. Lingkungan sekolah harus dipelihara dan harus diciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan merasa senang untuk berada di sekolah. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk sekitar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tahap preventifnya, yaitu upaya meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Harus membentuk jaring-jaring pengawas atau kontrol razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Jadi ketika jam kosong, jangan kalian bermain-main atau berkeliaran di luar, apalagi di kantin sekolah. Lalu, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal, akhir semester dan memasuki masa liburan sekolah. Nah, sekarang kita lihat tahap represifnya. Upaya untuk menindak siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat sampai usai sekolah. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan atau penyuluhan serta memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Anak-anakku yang Ibu sayangi, demikianlah tentang wawasan Wiyata Mandala yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan anak-anakku bisa bersungguh-sungguh dan tetap semangat dalam belajar. Ibu harap ke depannya kalian mengetahui tugas dan kewajiban sebagai siswa, serta lebih memahami tentang lingkungan sekolah. Marilah kita ciptakan sekolah yang nyaman, elegan, cerdas, beriman, dan jiwa yang sportif. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.